Shalom bagi kita semuanya dan selamat hari Minggu, selamat memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan damai sejahtera bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu Pentakosta 31 Mei 2020, diambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita merayakan Minggu Pentakosta. Dan tema khotbah kita diikat dengan roh yang menuntun. Minggu Pentakosta adalah minggu pencurahan Roh Kudus, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Hari Pentakosta di dalam Perjanjian Lama adalah bentuk pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka memulai untuk menyabi gandum sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum. Dalam bahasa Yunani bahwa Pentakosta itu berarti ke-50, karena itu dikenal dengan nama hari raya 7 minggu. Di Israel atau orang Yahudi ada 3 hari raya yang besar atau yang utama, yang setiap tahunnya harus dirayakan oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah Hari Raya Paskah, yaitu hari raya yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dan yang kedua adalah bahwa Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta ini adalah hari ucapan syukur atas hasil panen gandum, dilakukan 7 minggu sesudah Hari Raya Paskah. Lalu yang ketiga adalah Hari Raya Potong Daun, yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Jadi ini adalah dilakukan setiap tahunnya di Israel sebagai ungkapan syukur untuk perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Pentakosta dalam Perjanjian Lama diadopsi dalam Perjanjian Baru. Pentakosta di dalam Perjanjian Baru adalah ketika murid-murid bersekutu, orang-orang yang percaya berkumpul pada hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Karena Yesus pernah berjanji bahwa Dia akan mengutus Roh untuk menuntun setiap orang yang percaya, akan mengutus Roh Kudus untuk membimbing setiap orang yang percaya. Maka dalam Perjanjian Baru, ketika orang percaya, pengikut Kristus atau Kristen pada saat itu, ketika mereka bersekutu dan berkumpul, maka dikisahkan bahwa diceritakan di tempat itu pada hari ke-50 bahwa turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Disinilah terjadi yang kita kenal pencurahan Roh Kudus yang sebelumnya Yesus sudah janjikan di pasal 1, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menarik dari pencurahan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru adalah bahwa banyak sekali orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Banyak sekali orang yang mau mengikut Tuhan, yang mau bertobat dari setiap kehidupannya, yang belum mengenal Kristus, sehingga pada saat ini telah mengenal Kristus dan mau dibaptis, dan bersama-sama dengan orang yang percaya memuji, memuliakan nama Allah di dalam kehidupan. Inilah hebatnya turunnya Roh Kudus yang menyertai, membimbing, dan menuntun hati setiap orang supaya mengenal Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, tema minggu kita adalah Roh yang menuntun. Tentu bahwa tanpa tuntunan Allah, tanpa bimbingan Allah, tanpa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang Israel, maka mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka tidak apa-apa kalau tanpa tuntunan Tuhan. Di dalam perikop kita, di dalam khotbah kita pada saat ini dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat 14 adalah bagian dari cerita Yesaya. Masa sesudah kembali Yehuda dari pembuangan Babel. Artinya bahwa mereka sudah kembali dari pembuangan di Babel. Tetapi setelah mereka sampai di Yerusalem, bahwa mereka mengalami kekecewaan karena mereka melihat bahwa Yerusalem telah hancur. Kampung halaman mereka sebagai tempat mereka setelah ini telah hancur, dan mereka harus memulai segala sesuatu dengan hal yang baru. Inilah yang terjadi dalam nats ini, bahwa rumah-rumah mereka telah hancur, rumah ibadah, tempat mereka berdoa, tempat mereka bersekutu, menyembah Allah sebagai pusat peribadahan, ini telah hancur, ini telah rata dengan tanah. Dan tanaman-tanaman mereka, tanah mereka juga telah hancur. Sehingga inilah yang mengecewakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka sampai di Yerusalem dan melihat bahwa Yerusalem telah hancur, maka mereka mengalami krisis iman. Mereka seolah-olah melihat bahwa Allah tidak ada di sana, bahwa Allah tidak berpihak dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengatakan, di manakah Allah? Ketika mereka mengingat bahwa Allah mampu membuat berbagai mujizat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bahwa Allah melakukan laut menjadi kering, Allah menyertai mereka melakukan berbagai hal. Mereka berpikir bahwa Allah tidak ada di sana. Mereka berpikir bahwa Allah tidak lagi berpihak bagi bangsa Israel. Tetapi sebelumnya kita melihat di dalam ayat 10, dalam perikop ini, perikop kita tadi mulai dari ayat 11, kita akan coba dulu baca ayat 10, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah dan ia sendiri berperang melawan mereka. Mereka mendukakan Roh Kudus karena mereka memberontak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika manusia memberontak kepada Allah, maka di saat itu juga adalah bahwa Allah seolah-olah menjadi musuh bagi pemberontak. Tetapi ketika orang berseru kepada Allah dan berteriak memohon pertolongan kepada Allah, maka di saat itu juga bahwa Allah hadir, Allah ada di pihak mereka, melakukan segala
kekuasaannya bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang terkasih, bahwa orang Israel sering sekali gagal melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bangsa Israel sering sekali kehilangan identitas di hadapan Allah, padahal mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk melakukan segala kehendak Allah. Tetapi kini bahwa bangsa Israel mendukakan hati Allah, dalam artian bahwa bangsa Israel telah menyembah ilah-ilah lain. Mereka terlebih mengakui Allah lain di dalam kehidupan mereka. Padahal bahwa tanpa Allah, bahwa bangsa Israel tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara-saudara, pada saat itulah bahwa Yesaya tampil memberikan pengharapan dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Seperti tadi bahwa di ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Di saat-saat itulah umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka, bukan berperang melawan mereka. Saat itulah umat tersadar betapa mereka perlu Tuhan. Mereka mengingat Tuhan. Mereka bertanya, di manakah Dia? Di dalam firman ini tadi dikatakan, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Ketika mereka telah merasakan bahwa tanpa Tuhan mereka tidak ada apa-apanya, maka di saat itu mereka merindukan kasih kuasa Tuhan. Di saat itu mereka merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus dalam hati umat. Peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh orang Israel salah satunya adalah saat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah dengan membelahnya menjadi dua hingga bisa dilintasi. Mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, tidak tersandung dalam perjalanan. Sampai ke tempat penantian, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian, tempat yang aman dan nyaman setelah perjalanan yang melelahkan. Semua ini hanya bisa terjadi saat Tuhan ada di pihak umat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, maka di saat itu mereka mengalami kesusahan. Mereka mengalami berbagai kesulitan dan mereka mengalami berbagai kekecewaan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika bangsa Israel memberontak, maka di saat itulah mereka akan mengalami berbagai kesulitan. Di saat itulah mereka akan mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupan mereka, mengalami kekecewaan. Dan tanpa Tuhan, mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Mereka tidak akan mampu melakukan apa-apa di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi ketika mereka memohon pertolongan Tuhan, memohon tuntunan dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan ketika mereka berseru memohon pengampunan, Allah kembali menunjukkan kasih setia-Nya pada mereka. Dalam dua pengakuan dan permohonan ini, di dalam nats ini bahwa Yesaya mewakili bangsa Yehuda, memohon agar Tuhan memimpin kembali umatnya. Bangsa Yehuda memang sudah terbebas dari masa pembuangan. Mereka sudah menempuh perjalanan kembali ke tanah terjanji itu. Tetapi mereka merindukan jaminan bahwa Allah ada di pihak mereka. Ada kerinduan agar hubungan Allah dengan umatnya dipulihkan dan Yerusalem pun dipulihkan. Nah, ketika mereka memiliki kerinduan hal seperti ini, ketika mereka rindu bahwa hidup mereka akan dipulihkan oleh Tuhan,
Dan ketika mereka memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Kuasa itu akan mengampuni mereka, akan menuntun dan membimbing, memulihkan keadaan mereka dan memulihkan keadaan Yerusalem, sehingga apa yang mereka lihat, semua bangunan yang menjadi rata, bait Allah sebagai tempat persekutuan mereka yang rata dengan tanah, ketika Allah di pihak mereka, ketika Allah ada bersama dengan mereka, maka semuanya mereka bisa bangun kembali. Semuanya bisa kembali dipulihkan dengan kekuatan Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, semua karya Tuhan yang menyelamatkan manusia adalah untuk nama abadi bagi Allah. Di dalam ayat 12 dan ayat 14, bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah lain. Namun Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka kuasanya yang melebihi kuasa ilahi manapun. Maksud Tuhan menyelamatkan bukan supaya manusia bisa memegahkan diri, melainkan memegahkan Tuhan. Yang seharusnya kita persaksikan adalah nama Tuhan, perbuatannya yang tidak bisa dilakukan Allah manapun. Dan itu yang membuat kita mengakui tanpa penyertaan Tuhan, Allah kita bukan apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan bahwa bangsa Israel tidak apa-apa, maka Allah yang menuntun bangsa Israel, yang menuntun Yehuda keluar dari perbudakan menuju Yerusalem sebagai tempat mereka, sebagai kampung halaman mereka, sebagai identitas mereka. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan dengan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita yang merayakan hari turunnya Roh Kudus, sebagai tema kita pada saat ini adalah Roh yang menuntun. Roh yang menuntun ini adalah menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada pengenalan, menuntun kita kepada hubungan yang baik kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dengan tuntunan Roh itu kita akan mengenal kebenaran Tuhan. Kita akan mau dituntun, dibimbing oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun yang kita hadapi dalam kehidupan kita berbagai persoalan, berbagai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tetapi bahwa karya Allah di masa lampau akan menolong kita untuk tetap berpengharapan pada masa kini, bahwa apa yang kita rayakan pada saat ini, bahwa Roh Allah yang turun kepada kita akan menyertai kita dan menuntun kita untuk menghadapi setiap kehidupan kita sehari-hari. Pada masa lampau, mari kita terus mau dituntun oleh Tuhan dengan pencurahan Roh Kudus. Ini adalah harus hal yang sangat luar biasa bagi kita. Dengan pencurahan Roh Kudus pada masa itu, dalam Kisah Para Rasul, bahwa banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus. Banyak sekali orang yang menjadi sadar, meninggalkan kehidupannya yang lama, meninggalkan keberdosaannya, dan datang kepada para rasul untuk dibaptis dan menyerahkan diri, mau mengikut Tuhan, mau mengikut Yesus. Sehingga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kehidupan banyak orang, kehidupan di dunia ini dituntun oleh Roh. Karena Roh itu akan menyadarkan kita, Roh itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, memulihkan kita seperti memulihkan Yehuda, memulihkan Yerusalem, memulihkan keadaan kita pada saat ini dengan pertolongan dan tuntunan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus
atas para rasul. Jadi hari Pentakosta adalah bukan hanya pada hari ini, tetapi untuk terus-menerus. Peringatan hari Pentakosta ini adalah peringatan bahwa kita terus-menerus diperbarui di dalam Roh Tuhan. Roh Kudus menolong dan membimbing, menopang dan meneguhkan kita yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tidak akan mengikuti keinginan daging. Hidup di dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh. Jangan mengaku hidup dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak. Hidup yang dipimpin oleh Roh berarti dari hidup kita tercermin buah-buah Roh Kudus seperti epistel kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kesulitan yang kita hadapi, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing. Maka dengan bimbingan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan dikuatkan, semuanya kita yang berduka akan dihiburkan. Maka apapun yang kita mohonkan, mari kita mohonkan di dalam roh dan kebenaran. Kita dituntun di dalam roh dan kebenaran. Mari kita melihat kehidupan kita supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita pengikut Tuhan yang setia. Kita merasakan perbuatan Tuhan di masa lampau dan mensyukuri semuanya itu. Semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan. Maka dengan tuntunan Roh Kudus, hidup kita akan diperbaharui. Dengan tuntunan Roh Kudus, maka hidup kita akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita dibawa ke tempat yang nyaman, dibawa ke tempat yang berbahagia. Seperti yang dikatakan pada nats ini tadi, bahwa Tuhan yang membawa ke tempat perhentian. Tempat perhentian yang dimaksudkan adalah tempat yang nyaman. Maka Tuhan yang akan menuntun kita untuk keluar dari segala kesulitan kita. Tuhan yang akan menuntun kita untuk melewati setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita dibawa ke tempat yang nyaman dan berbahagia. Jadi, selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus. Kita semuanya mau dituntun dan dibimbing oleh Roh Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman. Biarlah Engkau yang akan memberikan kuasa bagi kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan tuntunan Roh. Kami akan mampu melakukan segala yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.